Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bersekolah ya. Kembali lagi pagi dari hari ini kita bersekolah lagi. Ini pertemuan kita yang pertama. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Al-Azhar. Asal Bapak dari Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, untuk satu semester ke depan, mungkin 2 semester ke depan, kalian akan saya ajarkan. Saya yang akan bertemu terus dengan kalian di mata kuliah Akidah Akhlak ini. Jadi mohon kerjasamanya, mohon partisipasinya agar proses sirkulasi ilmu ini, pendidikan ini dapat kita lewati dengan lancar dan kamu dapat ilmu, saya juga mudah untuk menyampaikan. Ya, untuk itu saya mau nanya kabar kalian ini. Yang pertama saya tanya lewat absen ya. Korina, bagaimana kabarnya Korina? Baik, alhamdulillah. Kemudian Tanwirul, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Yang terakhir Uyun, bagaimana kabarnya Uyun? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita baik semua ya, kita sehat semua. Semoga kita diberikan kesehatan terus oleh Allah agar lancar seperti itu. Kemudian saya akan share screen ya. Ya, sudah ada share screen-nya? Sudah terlihat? Iya, di sini Bapak akan mengajarkan tentang memahami akidah Islam. Nah, ini adalah akidah Islam. Apa sih itu akidah? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Pertama itu ada pemahaman terhadap akidah. Nah, ini yang harus kalian pertama kali pahami. Apa itu akidah? Kemudian pembahasan akidah itu apa aja? Kemudian di bawahnya ada dalil atau sumber. Nah, dalil itu ada akli dan dalil nakli. Kemudian tujuan akidah Islam. Nah, di sini ada tujuan akidah Islam nih. Yang pertama itu mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah, kemudian ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas, luruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Kemudian ada bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal. Yang terakhir ada meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu maupun kelompok, serta meraih pahala dan kemuliaan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak? Bisa? Oke, berarti kita lanjut. Nah, saya ngasih gambar itu. Ini adalah berita dari beritabali.com. Saya kasih gambar. Di sini ada narasi air mata anak pawang hujan Mandalika tumpah saat sholat. Nah, kalian sudah tahu kan ini siapa? Iya, yang terkenal itu, yang kemarin di Mandalika itu. Kemudian anak di sini di tengah ada anaknya, ada foto anaknya. Dia terharu karena bundanya bisa bekerja profesional dan bisa viral sampai go internasional. Anak Rara Pawang Hujan Mandalika. Nah,
menurut kalian sesuai nggak akidah mereka ini terhadap akidah Islam, pada akidah Islam, sesuai tidak menurut kalian? Ada yang mau jawab? Ya, Uyun? Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Nah, karena apa ya, akidahnya itu bercampur dengan ritual-ritual yang lain. Ya, benar. Ya, itu tidak benar. Jawabannya benar. Kemudian kita lihat video ini. Kita kasih video, kalian saksikan dan kalian paham. Ngundang pawang arti dukun suruh komat kamit ngusir mendung. Haram, tidak boleh. Maulid Nabi ngundang pawang hujan. Kalau minta ulama agar doain semoga tidak hujan, oke. Pawang hujan, tancepin sana sini. Si kemenyan atau apa, tapi tidak usah pawang-pawangan. Kalau hujan, alhamdulillah seger, nikmat dari Allah. Kenapa kita hindari? Apalagi malam 31 nanti. Malam 31 Desember, Maulid besar di sini. Hujan alhamdulillah, tidak hujan alhamdulillah. Kalau tidak hujan, jamaah bisa banyak. Kalau hujan alhamdulillah, yang bakal nyalakan nanu sudah pada nggak nyala lagi. Selesai, ngapain susah? Nggak usah pawang-pawangan. Awas ya, jangan ngundang pawang ya. Nggak ada pawang-pawangan di sini. Doa kepada Allah, zikir semoga Allah mau memberikan yang terbaik. Sesuai. Pawang itu kan urusannya dukun kan? Ya. Saya ngerti pawang. Pawang kan dukun. Pakai komat kamit ngusir mendung. Tidak dibenarkan yang demikian. Kalau sudah urusan dengan dukun, bagaimana? Nabi tidak akan ridho. Bagaimana videonya? Mudah dipahami bukan? Penjelasan dari Buya Yahya tadi. Iya, saya juga sangat mudah pertama kali melihat video ini. Oh, ternyata seperti itu. Bahkan orang yang awam terhadap ilmu agama ketika melihat penjelasan, ketika mendengar penjelasan dari Buya Yahya tadi, dia akan yakin, dia akan ada penambahan ilmuwan tentang akidahnya terhadap Islam, terhadap Allah. Itu sama saja seperti menduakan Allah. Kalian kalau misalkan punya kekasih, punya istri atau suami, kemudian suami kalian itu atau istri kalian itu mendua, apakah kalian sakit hati? Kalau kalian tidak sakit hati, luar biasa. Pasti sakit hati. Pasti kalian merasa seperti ditinggalkan oleh orang yang kalian kasih. Nah, itulah juga dalam Islam seperti itu. Tidak boleh ada kalian percaya pada dukun, pawang, dan lain sebagainya. Itu menduakan, mendustakan Allah, itu, mendustakan agama. Kemudian di sini ada apa ya? Ini uh, istilahnya lah, istilah atau penggambarannya. Akidah itu ibadah asas, kemudian ibadah sunnah, terus akhlak itu ada di mana. Nah, di sini ada akidah. Akidah itu terdapat di akar. Nah, kenapa kok kita pertama kali masuk kelas kok belajarnya akidah? Pertama kali kalian masuk kelas 1 SMA ini belajarnya akidah. Kalian pertama kali masuk madrasah aliyah ini pertama kali masuk belajarnya akidah. Karena akidah itu adalah dasar, adalah akar dari agama. Akar dari kepercayaan kalian. Seperti sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu tidak lepas dari akidah, yang namanya akidah. Inilah akidah, ada di akar. Ketika akarnya kuat, maka batang, daun, buah akan bagus juga. Akan sangat berlimpah seperti itu. Karena akar yang kuat, maka dia akan banyak mengambil air, mengambil nutrisi dari tanah, sehingga tubuhnya, otaknya itu bagus sekali, akan sangat baik seperti itu. Kemudian ibadah asas. Ibadah asas itu seperti apa sih? Seperti sholat. Nah, itu akidah asas. Itu ibadah asas. Nah, itu ibadah asas. Ibadah yang wajib. Nah, kemudian ada daun. Daun itu adalah ibadah sunnah. Daun-daun inilah ketika akarnya sudah bagus, batangnya bagus,
maka dia akan mempunyai daun yang bagus juga. Nah, daun ini ketika kita melakukan ibadah sunnah, maka melengkapi ibadah-ibadah asas. Nah, sama dengan akhlak. Kemudian ada akhlak di akhir. Akhlak itu adalah buahnya. Ketika akidah, ibadah asas, ibadah sunnah dikerjakan, maka akhlaknya juga akan baik. Ketika akhlak orang tidak baik, maka lihat ibadah sunnahnya, ibadah asas atau dan akidahnya sudah benar atau belum. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ini yang saya ajarkan. Kalau untuk faktor-faktor lain, itu nanti ada di pelajaran lain. Tapi untuk dalam masalah akidah, inilah yang ada, inilah yang dijelaskan seperti itu. Kemudian, nah apa itu akidah? Akidah berasal dari kata aqd, yang berarti ikatan. Nah, kemudian dalam istilah apa sih itu akidah? Akidah adalah fondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Nah, jadi hukum-hukum syariat itu berdasarkan dari akidah. Kalau hukum beda. Kalau hukumnya orang Kristen, yaitu dari akidahnya Kristen. Kalau kita hukum syariat Islam, yaitu dari akidah Islam. Nah, karena itu dinamakan fondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat seperti itu. Karena kemudian apa sih ilmu akidah? Ilmu akidah adalah ini dari Syekh Muhammad Abduh, ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, rasul-rasulnya, meyakinkan apa yang wajib pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada mereka, dan apa yang terlarang. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad Abdul ini membahas tentang wujud Allah, tapi bukan wujud Allah di sini, bukan bentuknya ya, tapi lebih ke sifat. Nah, ini kan dijelaskan sifat-sifatnya, rasul-rasulnya, kemudian meyakinkan mereka ini, meyakinkan umatnya, meyakinkan apa yang wajib pada mereka. Jadi memberitahu, ini loh yang harus kalian lakukan sebagai umat muslim, ini loh yang harus kalian hindari sebagai umat muslim. Apa yang boleh dihubungkan pada mereka dan apa yang terlarang. Jadi dihubungkan dengan Allah, Allah dihubungkan dengan Rasulnya, dihubungkan dengan kitab-kitabnya, itu masih boleh. Dan apa yang terlarang? Kalian menghubungkan kesyirikan kepada Allah, mencampur-campur kesyirikan. Kalian pasti tahu ada kesyirikan yang dicampur di dalamnya ayat-ayat Quran. Nah, itu dilarang, sangat dilarang. Jadi kesyirikan dibungkus dengan akidah, dengan ayat Quran. Nah, laknatullah. Itu tidak boleh anak-anak. Kemudian yang kedua ada dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberikan ilmu kepada kita. Apa sih ilmu akidah? Menurut beliau, ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlu sunnah. Nah, jadi ilmu akidah itu ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan iman. Jadi Allah itu seperti apa, sifat-sifat Allah dijelaskan dengan dalil-dalil akal. Nah, setelah kita sebutkan sifat-sifat Allah tadi, kita hubungkan dengan akal sehat kita. Oh, ternyata seperti ini. Pasti nyampai. Yang tidak nyampai itu ketika kita membahas tentang bentuk Allah. Otak manusia tidak akan sampai. Maka dari itu kita hanya diperbolehkan untuk membahas wujud atau sifat-sifat Allah. Nah, terus menolak kepercayaan yang bertentangan. Nah, sama yang seperti saya jelaskan tadi. Menolak kesyirikan yang dibungkus dengan agama. Nah, itu harus kita tolak ya. Seperti itu. Kemudian dalil. Apa itu dalil? Kalian pasti tahu dalil kan? Dalil itu seperti bukti. Nah, bukti dari apa ya? Bukti perkataan. Nah, seperti bukti perkataan atau akal. Nah, awalnya itu dalil nakli. Pertama kita bahas dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal sehat. Karena akal itu bahasa Arab akal. Jadi dalil ini bisa dinalar seperti itu.
Ya dengan dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalil ini pasti. Nah, kita perlu apa ya? Tapi dari sinilah munculnya dalil akli. Dari si apa ya, dalil yang ada di Al-Quran itu, hadis itu nanti ditafsirkan dan memunculkan namanya dalil akli seperti itu. Nah, tujuan akidah Islam yang pertama mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ketika akidah kita kuat, kita akan ikhlas niat ibadah hanya kepada Allah. Kemudian membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Jadi ketika kita banyak overthinking, banyak memikirkan masalah-masalah duniawi, maka kita harus kembali lagi kepada akidah. Oh, mungkin akidah kurang. Oh, mungkin selain akidah kita harus curhat juga. Kadang-kadang kan orang bilang seperti itu. Tidak semua hal harus di apa ya? Tidak semua hal orang ini sholatnya bagus tapi kok dia bisa gila, dia bisa berbuat salah. Kita lihat dulu ibadahnya seperti apa. Kalian curhat dengan Allah, nah itu yang bagus. Curhat dengan Allah, curhat dengan orang tua kalian, kemudian membimbing lagi kepada Allah. Itu yang bagus seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk mengungkapkan rasa kegelisahan kita. Nah, dari situ kita akan menguatkan akidah kita. Kemudian ada ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Dari ini, dari pikiran tidak cemas. Menghindari pikiran cemas seperti itu. Kemudian yang keempat ada meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima ada bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Dan yang terakhir ada meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu maupun kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Nah, inilah tujuan akidah Islam, tujuan-tujuan yang harus dicapai, yang akan dicapai oleh kita. Seperti itu. Nah, ini ada dalil. Coba tolong dibacakan Mbak Uyun. Oke. Ya, artinya juga silahkan. Oke, syukran Mbak. Barakallah. Nah, saya baca ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Yang artinya bahwa engkau telah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat. Dan juga engkau beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah dalil nakli yang saya sebutkan tadi. Inilah contohnya, contoh akidah. Akidah itu apa? Akidah itu adalah mempercayai Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhirat. Hari akhir. Dan apa yang terakhir? Takdir baik dan takdir yang buruk. Kita harus percaya takdir yang baik dan buruk itu datang dari Allah. Dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ada maksud dari situ. Ada maksud dari qadar yang baik dan buruk. Ada penyampaian yang harus kita, ya benar, yang harus kita pikirkan matang-matang. Oh, Allah memberikan cobaan seperti ini. Mungkin agar aku seperti ini. Nah, ini ada quote. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta, lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama manusia di muka bumi. Oke. Nah, untuk hari ini bagaimana? Ada pertanyaan atau ada yang kesimpulan, mau beri kesimpulan? Ada? Oh, Mbak Korina. Oke, Mbak Korina, silahkan. Nah,
Iya, benar. Jadi kita sebagai umat muslim, muslim dan muslimat, kita tidak boleh menduakan Allah. Kita harus meluruskan akidah kita. Kita harus meluruskan kepercayaan kita hanya kepada Allah. Jangan dicampur-campur ya. Jangan campur-campur. Soalnya bahaya. Bahaya. Syirik itu dosa yang tidak apa ya, tidak diampunkan oleh Allah. Sumpah. Allah yang tidak diampunkan oleh Allah. Sumpah dari Allah. Itu dan itu keji sekali ya. Jangan seperti itu. Mending kita lurus-lurus saja seperti itu. Kalau misalkan kita tidak tahu, jangan dikerjakan. Kalau misalkan kita memang mau mencari ilmunya dan sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, dasarnya, asalnya ibadah ini baru kita kerjakan ya. Nah, seperti itu. Walaupun memang ada hal-hal yang baru tapi itu baik dan tidak menduakan Allah, maka kerjakan seperti sholawatan. Nah, kerjakan seperti itu. Karena memang kita harus bersolawat terus kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Selain itu, bukti cinta kita kepada Allah membela agama, membela Allah. Itulah bukti cinta kita kepada Allah. Jangan ketika kita tahu Nabi besar kita dihina, Allah dihina, kita diam saja. Oh, toleransi. Jangan jangan terlalu termakan oleh toleransi yang ada di sosmed. Toleransi kita adalah indi dini wa indaka dini. Bagiku agamaku dan bagimu agama yang ada di surat Al-Fatihah. Nah, itu bahasa Arabnya yang lain, wa indi dini wa indaka dinuka. Nah, itu bahasa Arab yang lain. Tidak ini, tapi artinya sama. Cuma kalau di Al-Quran kan lebih puitis. Ya. Lakum dinukum waliyadi. Seperti itu. Nah, itu puitis sekali. Dalam bahasa Arab itu puitis. Oke, selesai anak-anak. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan berkah dari pelajaran hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Syukran hajam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.